Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di Cahaya Kasih episode ke-26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Salam, selamat datang, selamat berjumpa di Cahaya Kasih. Perkenalkan, saya Umayati yang akan membawakan firman pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Amsal, kitab Amsal 30, yaitu ayat yang ke-24 sampai 31. Saya akan bacakan ayat ini, yaitu dari Amsal 30 ayat 24 sampai 31. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut
bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumah di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Demikian firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama, dan pada kesempatan ini kita akan memberi tema yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Saudara yang terkasih, kita lihat sebentar atau flashback sebentar, yaitu kaitannya dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Pada zaman Adam dan Hawa dahulu, Tuhan itu menciptakan manusia yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena manusia itu diciptakan lebih istimewa dibandingkan ciptaan lain. Salah satunya yaitu manusia itu diberikan tugas yaitu untuk bekerja. Manusia diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini. Ya saudaraku, ketika itu manusia yang bekerja, ketika masih ada di dalam Taman Eden, diberikan tugas tanggung jawab sebagai tugas kebudayaan. Nah, dia ini, Adam dan Hawa inilah menjadi yaitu teman sekerja Allah. Ya, saudara-saudara, jadi kalau kita ini membahas tentang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, ya. Ini juga berkaitan dengan mengapa saya mengambil tema ini, karena kita di kondisi seperti ini, di kondisi yang sulit, ya, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya. Ternyata tidak gampang menjalani dan tidak mudah menjalani situasi ini, ya. Bekerja, kalau kita lihat di situ ada bekerja, ya. Yaitu yang kita ambil dari kitab tadi, ya, bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu bekerja adalah suatu keharusan. Baik sebagai anak-anak, baik itu sebagai remaja, baik itu sebagai yaitu manusia yang usianya produktif, yang harus memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga di dalam kerja kita harus ingat bahwa dalam kerja itu harus kita yaitu kerjakan dengan didasari dengan sikap tekun, ulet, kemudian juga disikapi dengan sikap disiplin, jujur, ya. Dan juga harus menolak malas, kerja cepat, kerja tuntas. Saudara yang terkasih, kerja itu apa toh? Melayani. Jadi kerja itu adalah pelayanan kepada seseorang, kepada orang. Dan kalau kita kerja, ini biasanya kita melakukan pelayanan kepada seseorang yang statusnya lebih tinggi dari kita. Dan maka tujuan kerja di sini adalah untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang terkasih, ya, pada dasarnya kalau kerja itu inginnya kan sukses, ya. Inginnya bisa berjalan dengan baik dan bisa tercapai apa yang diharapkan. Untuk mencapai kesuksesan pasti ada hal-hal yang perlu kita lakukan atau metode-metode apa yang harus kita lakukan. Di sini kita harus paham betul bahwa di dalam melakukan pekerjaan, ya, kita dasari dengan bekerja keras,
bekerja cerdas dan bekerja tuntas. Dan ini adalah suatu karakter yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Ya. Jadi kita itu bekerja dengan cara yang didasari dengan hal tadi, sehingga kerja kita ini jangan hanya didasarkan makan segala cara. Dalam kitab Amsal yang kita baca tadi ya, ini memberikan petunjuk kepada kita ya, yaitu supaya kita itu bisa hidup sukses ya, mampu mempertahankan hidup masa kini dan juga yaitu di masa depan, maka kita bisa belajar dari beberapa contoh binatang ya. Binatang yang di sini dikatakan binatang-binatang yang disebut sebagai binatang yang cekatan. Cekatan itu adalah binatang di sini adalah binatang yang cerdik, pintar, terampil, terginas, cepat tanggap, bijaksana. Dan ini tidak tidak lambat di dalam menanggapi atau bergerak di sini. Kita lihat di ayat yang 25 di sini ya, bahwa semut. Nah, kita bisa belajar dari semut. Mengapa kita bisa belajar dari semut? Ya, semut itu binatang kecil, lemah. Namun kita bisa belajar darinya karena binatang ini adalah binatang yang tidak kuat, binatang yang lemah tadi bisa menyediakan makanan. Berarti si semut ini itu mampu mempersiapkan kehidupan di masa depan. Selain itu, semut ini memiliki kemampuan yaitu kemampuan untuk membaca tanda zaman ya, bahwa di tanda-tanda yang akan datang atau di masa depan dia sudah bisa memprediksi apa yang harus dilakukan supaya di masa depan itu bisa hidup dengan baik. Si semut ya, dia adalah juga rajin. Nah, ini kita bisa meneladani semut karena rajin. Dia juga bisa bekerja sama. Ketika semut ya, kalau kita lihat satu persatu, semut itu kecil, namun ya ternyata mampu membawa itu barang yang besar dibandingkan ukuran dia, itu bisa berhasil dibawa dengan cara bergotong royong atau kerjasama. Ternyata dengan apa yang dilakukan dengan cara yang kerjasama itu, ternyata yang berat itu menjadi ringan dan akhirnya selesai dan bisa atau berhasil untuk membawa ini ya. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa si semut itu bisa memprediksi di masa depan ya, di masa depan, yaitu dengan kemampuannya di musim panas dia mengumpulkan makanan ya. Makanan ini bekal untuk masa yang akan datang ya. Nah, ini kalau pada musim hujan ini adalah merupakan permasalahan yang berat bagi si semut ya. Ini karena apa? Hujan bagi semut adalah sebuah persoalan yang perlu diatasi. Karena itu ini mereka itu mampu untuk mengatasinya ya, seperti itu ya. Kemudian semut, mereka itu juga memiliki jiwa sosial ya. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, hidupnya berkelompok ya, antara satu dengan yang lain, tetapi saling menyapa, saling ya membantu, peduli pada satu dengan yang lain ya. Nah, terus kita juga bisa belajar dari ayat yang ke-26, itu adalah pelanduk. Pelanduk kalau dalam cerita zaman saya kecil dulu itu adalah kancil ya. Kancil itu dikenal sebagai binatang yang cerdik ya. Binatang yang mampu untuk melindungi diri ya. Dan juga ini termasuk binatang yang memiliki kewaspadaan yang tinggi ya. Jika ada bahaya, dia mampu
untuk mencari pelindung supaya ini ya tidak terancam oleh bahaya. Ya jadi dia pinter ya caranya supaya dia itu tidak terkena bahaya dan bisa menyelamatkan diri. Ini adalah kewaspadaan daripada pelanduk ya. Kemudian di situ di ayat 27 kita juga bisa belajar dari yang namanya belalang ya. Belalang itu tidak ada raja, namun dia bisa teratur dalam berbaris. Artinya itu bahwa belalang ini binatang yang disiplin, binatang yang memiliki ketertiban, binatang yang teratur meskipun tidak ada ada atasan, tapi dia bisa berbaris dengan teratur tadi, kedisiplinan. Jadi ini adalah belalang adalah terkenal dengan kedisiplinannya ya, dan juga binatang ini kompak ya, dan juga bisa bersatu ya. Mereka ini memiliki etos kerja yang tinggi, di samping itu mampu memobilisasi dirinya ya, dan juga memiliki rasa persatuan. Nah, ini juga kita ingat bahwa belalang ini pernah dipakai oleh Allah, yaitu untuk mendatangkan tulah. Pada waktu itu zaman ya, ketika bangsa Israel berada di Mesir, tanah perbudakan, dan ketika itu bangsa Israel ingin keluar atau minta izin, ternyata tidak diizinkan, kemudian datanglah tulah, antara lain adalah belalang ini ya, ini juga dipakai oleh Allah ya. Kemudian di ayat yang ke-28 kita bisa melihat bahwa di ayat ke-28 ini ada cicak. Kita bisa melihat cicak itu ada di tembok-tembok, di dinding-dinding ini ya. Ternyata dia itu di tembok tidak begitu tidak mudah lepas. Artinya dia itu bisa berpegang kuat, walaupun sebenarnya kalau diambil dengan tangan manusia itu gampang ya, lemah ya, gampang. Tapi di sini ya kita bisa melihat bahwa cicak ini mempunyai pegangan yang kuat, yang mampu berpegang kuat walaupun di dinding, ternyata tidak jatuh ya, tidak lepas begitu ya. Nah, ini juga cicak ini adalah binatang yang memiliki ketekunan juga, ketetapan hati, dan punya pengharapan ya, tidak pernah putus asa ya. Nah, binatang yang selalu berusaha mencari jalan keluar terhadap tantangan, dan juga tidak merasa lemah, tidak merasa kecil ya. Dan dia juga tidak merasa aku tidak berarti ya. Jadi ini adalah yaitu binatang yang mempunyai pengharapan di sini ya, pengharapan yang kuat ya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat berikutnya, kita lihat di ayat 29 ya. Tadi ada disebutkan yaitu gagah langkahnya dan jalannya, gagah perkasa, agung yang begitu ya, dan mulia ya, dan juga ini kuat, hebat, mengesankan gitu ya. Di sini juga ada binatang-binatang yang dipakai oleh Allah. Ini di sini adalah ada singa, kemudian ada ayam jantan, kemudian juga ada yaitu kambing ya, kambing di sini ya, atau yaitu kambing jantan. Ini ya, kalau kita lihat di sini singa itu dikenal sebagai binatang yang berkuasa. Dia adalah binatang yang tidak takut ya, tidak takut dengan apapun ya. Dan ini dia adalah seorang binatang pemberani ya, dan dia teguh. Kekuatannya ini menjadi unggulan hingga dia tidak takut dengan apapun ya. Ini jadi pemberani ini. Kemudian ayam jantan yaitu
ataupun disimbolkan angkuh gitu. Tapi di sini kita bisa melihat ya, kekuatan yang dilakukan. Ternyata itu ayam jantan itu adalah binatang yang cekatan gitu ya, cekatan ayam yang selalu siap sedia ya, siap sedia dan gesit dalam berlari ya. Ini jadi artinya ini cepat tanggap gitu ya. Terus kemudian ada kambing jantan di sini adalah kegagahan ya. Simbol kegagahan dalam memimpin kawanannya ya, perhatiannya dan ada kewibawaannya. Di sini adalah saudaraku, dari binatang-binatang yang disebutkan tadi ini adalah dipakai oleh penulis kitab Amsal ini, yaitu dengan maksud yaitu menunjukkan adanya perilaku ya, perilaku yang bisa kerja keras dengan kecerdasannya dan akhirnya bisa kerja tuntas dalam bekerja, sehingga ya mereka dapat bertahan di dalam hidupnya di masa ini dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang ya. Saudaraku, untuk meraih kesuksesan ternyata memang kita dibutuhkan ya, perlu yaitu adanya sikap, yaitu sikap prestatif, yaitu sikap yang mau maju. Sikap ini merupakan bentuk perlawanan dari kemalasan ya. Ini lawan kata dari malas gitu ya, kemudian apatis, acuh tak acuh, kemudian persaingan secara negatif yang ingin menjatuhkan temannya ini. Tapi di sini adalah prestatif, itu adalah yaitu sikap yang ingin selalu maju. Saudaraku, kemudian kita bisa melihat mengapa kita ini harus memiliki karakter yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas ini ya. Ini adalah merupakan ya karakter ya, perilaku prestatif tadi ya, yaitu kerja keras, yaitu pantang menyerah di sini, kerjanya dengan sungguh-sungguh, kerjanya dengan benar-benar yaitu menggunakan tenaga daya. Dan ada kerja cerdas, yaitu kerja yang tidak hanya mengandalkan otot tapi juga mengandalkan logika atau mengandalkan otak ya. Jadi kalau kita berpikir kreatif ya, dan di sini didasari dengan berpikir kreatif ya, kreatif dan inovatif ya. Jadi dengan kecerdasan ini bisa membidik ya, bidik situasi sekarang, harus cerdas. Misalnya seorang pengusaha yang baru lemah dalam ekonomi, supaya ekonominya tetap terjaga, itu harus ada inovatif, harus kreatif. Ternyata kalau kita misalnya berjualan hanya dengan jualan diam saja di rumah, tidak ada yang datang, ya kita sekarang ada media-media yang bisa kita pakai, itu dengan media ya online. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan ya. Dan juga di sini adalah itu kerja tuntas ya. Kalau kita bekerja jangan setengah-setengah, tapi lakukan kerja itu dengan sepenuh hati, sampai tugas kita atau pekerjaan kita itu bisa kita lihat, kita nikmati. Nah ini saudaraku yang terkasih, jadi bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, hendaklah ini menjadi komitmen bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan kalau kita sudah berhasil di dalam melakukan pekerjaan, sampai kita memperoleh pekerjaan itu sampai tuntas, ingat bahwa apa yang kita lakukan itu bukan kekuatan diri sendiri, tapi itu adalah kekuatan dari Allah. Dan dengan demikian, kalau kita bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi ingat itu untuk kemuliaan Allah. Dan jangan hanya kita itu terus berserah kok, terus kita tidak mau berusaha, tapi kita harus pantang menyerah sampai kita bisa mencapai
dengan baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini, firman pada hari ini yang menggugah dan membangun kita untuk tetap bekerja seperti apa yang Kau kehendaki. Tuhan, hendaklah kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas ini menjadi karakter di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga apa yang kita lakukan Tuhan di dalam pekerjaan dan keberhasilan ini adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami dasarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dalam kehadiran hatiku bisa aku tak ku ragu, Kau selalu hadir dan kuatkanku. Kau yakinkanku, berikanku pengharapan. Kau sungguhku Tuhan, di bawah kaki-Mu ku serahkan segenap usahaku. Ku yakin harapanku hanya di dalam-Mu. Ku mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku berserah, namun ku tak menyerah. Ku buka hatiku dan ku ikut kehendak-Mu. Ku serahkan seluruh kehidupanku Tuhan. Ku berserah. Tersungkurku Tuhan, di bawah kaki-Mu ku serahkan segenap usahaku. Ku yakin harapanku hanya di dalam-Mu. Ku mau hidup kehendak-Mu Tuhan. Ku berserah, namun ku tak menyerah. Ku buka hatiku dan ku ikut kehendak-Mu. Ku serahkan seluruh kehidupanku Tuhan. Ku berserah. Ku berserah, namun ku tak menyerah. Ku buka hatiku dan ku ikut kehendak-Mu. Ku serahkan seluruh kehidupanku Tuhan. Ku